Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke guys, kasus yang mau aku bahas hari ini sangat-sangat menginspirasi dan baru banget terungkap di tahun 2002 ini, tepatnya di bulan Januari kemarin. Aku pun tahu tentang kisah ini karena banyak dari kalian yang request, dan setelah aku searching, wah ternyata bikin terpukau banget ya kasusnya ini. Kalian yang punya anak atau adik pasti kebayang ya gimana sih kalau anak atau adik kalian tuh suatu hari menghilang tiba-tiba. Nauzubillah min zalik, jangan sampai sih ya teman-teman. Cuma inilah yang dirasakan sama orang tua yang ada di Cina. Suatu hari anaknya harus tiba-tiba menghilang, nggak ketemu-ketemu sampai puluhan tahun. Sampai akhirnya di bulan Januari kemarin ketemu mereka tuh teman-teman. Nah, gimana sih cerita lengkapnya? Apa yang terjadi sama anak ini dan gimana juga sampai mereka akhirnya bisa ketemu lagi? Langsung aja yuk kita bahas. Oke guys, sebelum mulai ceritanya aku mau minta maaf dulu kalau nanti ada salah pengucapan karena kebanyakan tempat dan juga nama-nama tokohnya dalam cerita ini tuh memang dalam bahasa Mandarin yang aku nggak tahu pasti cara pengucapannya gimana, tapi aku usaha sebaik mungkin guys, mohon dimaklumi ya. Kisah kali ini mulai terungkap pada tanggal 24 Desember 2021 kemarin. Jadi ada seorang pria asal Henan, Cina yang bernama Li Qingwei. Umurnya 37 tahun dan dia sedang mencari keluarga kandungnya. Li Qingwei nge-share gambar peta yang dia buat sendiri ke salah satu situs berbagi video yang ada di Cina bernama Douyin. Semua yang Li gambar di peta itu dia dapat dari ingatannya guys. Dia berharap banget ada seseorang yang bisa mengenali daerah yang dia gambar itu. Kenapa dia bisa sampai terpisah dengan orang tua kandungnya? Menurut Li, kronologinya tuh seperti ini teman-teman. Seingat Li, dia itu diculik sama salah satu tetangganya. Tapi pada saat penculikan itu, Li umurnya masih kecil banget guys, sekitar 4 tahun. Jadi ya sebenarnya dia nggak bisa dengan jelas, dengan detail banget sih mengingat kejadiannya, mengingat kronologinya. Cuma adalah beberapa potongan memori gitu di pikirannya yang bisa diceritain. Kejadiannya itu di provinsi Yunnan pada tahun 1989. Jadi suatu hari Li ini diajak sama salah satu tetangganya, Li ayo ikut om yuk, kita lihat mobil-mobil langka yang ada di desa-desa sekitar sini. Dan saat itu ya Li excited banget, dia senang. Oke, ayo mereka pergilah. Tapi ya ternyata Li ini nggak diajak ngelihat mobil langka, dia malahan dibawa ke belakang salah satu bukit yang ada di sana. Dan di belakang bukit itu udah ada 4 orang yang nunggu. 4 orang ini adalah komplotan si tetangga itu juga. Jadi mereka kerjasama untuk menculik Li guys. Sayangnya Li nggak inget siapa nama tetangganya. Yang dia ingat tetangganya ini seorang pria dan pelontos, nggak punya rambut sama sekali. Dari belakang bukit itu akhirnya Li dibawa pergi. Li nangis kejer banget ya waktu itu, katanya dia minta pulang aku mau ketemu ibu gitu. Tapi ya pastinya nggak dibawa pulang lah dia malahan dibawa pergi ke provinsi Henan guys. Dan ternyata saat itu Li diculik sama sindikat perdagangan anak yang ada di sana. Serem banget ya. Ternyata masalah penculikan anak di Cina tuh memang udah sangat mengkhawatirkan teman-teman. Dari infonya sih, setiap tahun itu ada puluhan ribu kasus penculikan anak di sana. Yang paling diincar itu adalah anak laki-laki, karena hampir semua keluarga di Cina tuh pengen punya anak laki-laki. Soalnya anak laki-laki tuh punya nilai yang lebih tinggi dalam tatanan sosial di sana katanya guys. Nah by the way, setelah diculik itu Li dibeli sama salah satu keluarga yang ada di provinsi Henan sana guys. Karena pada saat diculik itu Li masih kecil banget ya, 4 tahun. Jadi dia nggak bisa inget nama orang tua kandungnya siapa, nama desa tempat mereka tinggal tuh di mana. Pada saat remaja, dia beranjak dewasa, Li mulai cari-cari informasi nih tentang keluarga kandungnya. Dia tanya sama orang tua angkatnya ya, tapi pastinya mereka nggak tahu. Cari tahu di database DNA yang ada di sana, cari tahu ke orang-orang terdekat tentang asal usulnya, tapi dia sama sekali nggak dapet informasi apapun
Nah, pada saat Lee cari-cari informasi tentang orang tua kandungnya, Lee ngeliat 2 berita yang booming banget di Cina tentang anak yang akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya. Dan katanya ini sangat-sangat memotivasi Lee untuk nggak menyerah mencari orang tua kandungnya, guys. Salah satu berita yang menginspirasi Lee adalah tentang seorang bapak yang bernama Guo Gengteng, 51 tahun. Jadi dia ini nggak menyerah gitu ya, dengan sangat bertekad mau menemukan anaknya yang hilang. Jadi anaknya Guo Gengteng ini hilang pada saat umurnya baru 2 tahun di tahun 1997, guys. Anaknya diambil paksa sama 2 orang jahat di depan rumahnya sendiri. Guo Gengteng nggak berhenti cari anaknya selama 24 tahun, guys. Dan ini emang kisahnya luar biasa banget sih. Jadi Guo Gengteng ini cari anaknya naik motor, teman-teman. Dia datengin 20 provinsi di Cina yang jaraknya itu total ya sekitar 500.000 kilometer. Aduh, kurang apa lagi nih bukti kasih sayang ayah untuk anaknya ya, teman-teman. Dia cari dari mulut ke mulut sambil bawa foto anaknya dan ciri-ciri anaknya. Dia juga pasang spanduk di motornya. Selama pencariannya ini, Guo mengalami beberapa kali patah tulang karena kecelakaan. Dia juga sempat dirampok di jalan, teman-teman. Guo ini rela ya ngabisin semua uang tabungannya, bahkan dia harus tidur di tempat-tempat yang aduh gak enak banget deh, termasuk kolong jembatan, teman-teman, demi untuk menemukan anaknya. Dan usahanya ini berhasil, guys. Setelah 25 tahun akhirnya dia berhasil ketemu lagi dengan anaknya. Guo Xinjun was reunited with his parents after a DNA test. Guo akhirnya berhasil menemukan anaknya karena dia melacak DNA anaknya, guys. Dan pada saat anaknya ketemu, pelaku yang menculik anaknya juga ketemu. Luar biasa banget nggak tuh? Kisah ini pastinya terkenal banget di Cina sampai dijadiin film juga yang judulnya Lost and Love. Diperanin sama artis papan atas di sana yang bernama Andy Lau. Siapa sih yang nggak kenal sama Andy Lau ya? Nah, balik lagi ke kasusnya Lee Qingwei. Dia mulai mengingat gitu ya tempat dia tinggal, karena memang kan dia nggak inget nama orang tuanya, nama desanya, tapi di dalam memorinya, di dalam pikirannya dia tuh masih ingat tempat-tempat yang biasa dia datengin untuk bermain. Dia inget ada gunung, hutan bambu, bangunan yang seperti sekolahan gitu. Semua tempat-tempat dan keadaan, situasi yang ada dalam memorinya itu langsung digambar ya sama Lee, dan dia gambar dengan sangat teliti, teman-teman, biar hasilnya tuh mirip. Dan ini dia lakuin bukan pas udah umur 30 tahunan aja. Dari sekolah dia juga udah mulai ngegambar dari memorinya itu, guys. Aduh, nggak ngebayangin ya, pasti sulit banget sih teman-teman harus gambar dari cuma yang ada di memorinya aja. Tapi ya karena dia bertekad banget pengen nemuin orang tua kandungnya, dia berhasil gambar itu dan jadilah kayak semacam peta yang tadi aku bilang, guys. Dan dia share di situs berbagi video. Sebenarnya pertama kali Lee kepikiran untuk nge-share gambar peta di Douyin itu karena ada salah satu temennya yang nyaranin, udah Li, coba aja kamu share nih gambar peta itu ke Douyin, siapa tahu aja kan karena lebih banyak yang melihat dan ada dari mereka yang kenal sama daerah itu. Li setuju ya dengan saran temennya ini, akhirnya ya dia lakuin. Dan dalam video itu dia bilang, saya seorang anak yang sedang mencari rumahnya. Saya dibawa ke Henan oleh tetangga sekitar tahun 1989 ketika saya berusia sekitar 4 tahun. Ini adalah peta daerah asal saya yang saya ambil dari ingatan, kata Lee gitu. Dan bener aja teman-teman, postingannya Lee ini dilihat sama banyak orang. Ada ribuan orang yang nonton videonya Lee Qingwei ini, teman-teman. Bahkan polisi juga sampai membantu Lee melacak orang tua kandungnya dengan meneliti gambar Lee dan melacak sampel DNA-nya juga. Nah, ternyata postingan Lee ini dilihat sama salah satu orang yang deket dan kenal sama orang tua kandung Lee, guys. Dia cepet-cepet bawa ya postingan itu dan kasih lihat ke orang tua kandung Lee. Dia bilang, coba kamu lihat deh, ini pria yang bernama Lee Qingwei yang lagi cari orang tua kandungnya, ini kayaknya anak kamu yang hilang dulu deh. Coba kamu perhatiin deh gambar petanya, itu juga mirip sama daerah rumah kamu. Mereka langsung cari tahu nomor Lee, dapet, ditelepon lah sama ibu kandungnya Lee. Di telepon itu dia jelasin, saya dulu juga punya anak yang menghilang di tahun 89. Kamu punya luka nggak di bagian dagu, katanya. Karena anak saya yang hilang itu punya luka di bagian dagu,
akibat jatuh dari tangga. Dan ternyata Lee punya luka di bagian dagu itu guys. Waduh, langsung dak-dikduk banget dong mereka ya saat itu pastinya. Untuk lebih pasti lagi, disamain deh DNA-nya Lee Ching-wei dan ibu-ibu tersebut, dan ternyata cocok teman-teman. Akhirnya ya guys, setelah terpisah 33 tahun, Lee bisa ketemu lagi dengan orang tua kandungnya. Lee dan ibu kandungnya bertemu secara langsung untuk pertama kalinya setelah 33 tahun terpisah pada tanggal 1 Januari 2022 kemarin guys. Dan pada saat bertemu itu pastinya mereka seneng campur sedih juga ya, campur-campur deh semuanya, dan kelihatan mengharukan banget juga sih guys. Pada saat ibunya sampai, Lee langsung sujud di kaki ibunya, mereka sambil nangis. Terus Lee diangkat ya sama adik-adiknya, mereka langsung berpelukan, luar biasa sih. Lee juga tanya kan sama ibunya, loh ayah mana? Kok dia nggak ikut ke sini? Dan ibunya Lee jawab, nah ayah kamu sudah nggak ada, dia sudah meninggal. Tapi tenang aja, nanti kita semua nih bareng-bareng ke makam ayah ya. Dia pasti seneng banget kalau tahu kamu udah bisa ditemukan. Seandainya ya teman-teman, ayahnya Lee masih ada, pasti dia seneng banget gitu. Anaknya akhirnya bisa ditemuin dalam keadaan yang baik-baik aja pula. Hebat ya, ternyata memang nggak ada yang nggak mungkin kalau kita nggak menyerah dan terus berusaha ya teman-teman. Salah satu contohnya adalah kisah ini. Dan ternyata media sosial itu punya banyak manfaat baiknya juga ya. Salah satunya ini guys, sampai bisa nemuin orang tua kandung dan anak yang terpisah. Polisi juga masih terus berusaha menemukan pelaku penculikan pada Lee Ching-wei teman-teman. Ya mudah-mudahan aja bisa cepet ketemu ya. Soalnya ini orang jahat banget sih, nyulik anak kecil, bener-bener gara-gara perbuatan mereka itu banyak banget kehidupan yang hancur. Stay safe ya teman-teman dimanapun kalian berada, dan semoga ya kita semua dijauh-jauhin lah dari musibah-musibah yang kayak gini. Oke guys, itu dia tadi cerita kali ini. Terharu banget ya dengernya. Aku pengen tahu apa pendapat kalian. Jangan lupa komen ya. Dan makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Untuk kalian yang mungkin ada belum ketemu juga gitu sama orang tua sampai sekarang, kalian harus tetap kuat, tetap sabar, dan mudah-mudahan kita doain bareng-bareng supaya kalian bisa suatu saat ketemu sama orang tua kandung kalian ya guys. Oke deh, makasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.